Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami Isbat TV bersama rombongan jamaah tahlil Musyola As-Sajadah Mundri Sidodadi Bangilan Tuban pimpinan Kiai Muhammad Soim. Pada rute pertama ini berziarah di Mbah Sambu Lasem. Dumateng para bapak, para ibu, niki sampun dumugi makamipun Mbah Sambu utawi Sayyid Abdurrahman As-Saibani. Monggo persiapan. Said Abdurrahman atau Mbah Sambu merupakan salah satu tokoh ulama legendaris di Kota Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Mbah Sambu dengan nama asli Sayyid Abdurrahman Basyeba adalah tokoh ulama legendaris di Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ia wafat pada tahun 1671 dan dikenal sebagai putra Pangeran Benowo, Hucu Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Pajang. Mbah Sambu juga berperan dalam menyebarkan Islam di wilayah Lasem. Mbah Sambu dipanggil ke Lasem oleh Adipati Tejokusumo Mbah Srimpet untuk diangkat sebagai pemimpin agama wali negara di Kadipaten Lasem dan menjadi menantu Adipati. Ia berjasa dalam meredam aksi perompak yang menyebabkan kekacauan di pusat kota Lasem. Mbah Sambu memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Lasem yang saat itu mencakup Sedayu Gresik, Tuban, Rembang, Pati, dan bahkan Jepara. Atas jasanya, Mbah Sambu diberikan tanah hibah yang mencakup lokasi Masjid Jami Lasem sekarang. Mbah Sambu bersama mertuanya, Mbah Srimpet, berjasa dalam membangun masjid dan tata kota pusaka Lasem dengan model Mataraman. Mbah Sambu menyebarkan ajaran Islam di Lasem dengan cara damai, bukan dengan cara peperangan atau kekerasan yang lain. Cara penyebaran beliau hampir mirip dengan cara Wali Songo berdakwah di tanah Jawa, karena Islam adalah agama rahmatun lil alamin, bukan agama yang suka dengan kekerasan. Ia bukan orang yang pertama kali berdakwah di Lasem, akan tetapi dari sebelum-sebelumnya sudah ada Sunan Bonang yang sekarang ada napak tilasnya di daerah Lasem, yaitu Pasujudan Sunan Bonang. Abdurrahman As-Saibani, Sohibal Karomah, Innaka Jahili, Wa'ala maqamika waqifin.
Walau ia bukan penyebar ajaran Islam pertama di daerah Lasem, akan tetapi begitu banyak jasa beliau yang sampai sekarang masih dirasakan oleh masyarakat Lasem dan sekitarnya. Cara dakwah beliau antara lain lewat pernikahan, diambil menantu oleh Mbah Srimpet. Cara ini juga telah dilakukan oleh para wali Songo. Cara ini sangat halus dan damai, karena tidak ada unsur pemaksaan, bahkan terdapat unsur suka sama suka. Dengan begitu akan lebih mudah mengajak seseorang untuk memeluk ajaran Islam, karena syarat pernikahan dalam Islam adalah keduanya harus beragama Islam. Selain itu, dengan adanya pernikahan, maka akan melahirkan banyak generasi Muslim yang nantinya juga akan ikut berjuang dalam menyebarkan ajaran Islam. Masuknya Islam di Lasem juga melalui perdagangan pelabuhan. Transaksi perdagangan dijadikan sarana penyebaran ajaran Islam. Dilihat dari sistem perdagangan sendiri yang merupakan muamalah yang bisa dilakukan dengan siapa saja dan lebih luas jangkauannya. Oleh karena itu, merupakan sarana yang tepat untuk menyebarkan ajaran Islam, apalagi di daerah Lasem, yang mana rata-rata mata pencaharian masyarakatnya bertitik tumpu pada perdagangan. Di daerah Lasem pada masa itu, sebagian sudah mengenal Islam. Dakwah Mbah Sambu kepada orang-orang yang sudah mengenal Islam yaitu dengan memberikan pemahaman-pemahaman agama Islam setiap harinya dan biasanya berlangsung di Masjid Jami Lasem. Peninggalan dalam bentuk fisik yang pertama yaitu makam Mbah Sambu. Ini adalah salah satu peninggalan yang masih bisa dirasakan oleh masyarakat sampai sekarang. Makam Mbah Sambu tidak pernah sepi dari kunjungan para peziarah, bahkan setiap hari tak pernah lepas dari pengunjung. Makam Mbah Sambu berada di pusat perkotaan di Lasem, tepatnya yaitu pada Jl. Eyeng Sambu 0.1 Kauman, Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Makam Mbah Sambu berada di sebelah barat laut Masjid Jami Lasem dan berdekatan dengan masjid. Lokasinya yang begitu dekat dengan masjid memudahkan para orang yang beribadah di masjid sekalian berziarah ke makam Mbah Sambu. Masjid Jami Lasem merupakan salah satu peninggalan Mbah Sambu dalam bentuk fisik selain makam yang sudah dibicarakan di atas. Masjid Jami Lasem merupakan peninggalan Mbah Sambu yang sampai sekarang masih terasa manfaatnya bagi siapapun, selain sebagai tempat ibadah juga sebagai sarana ngaji ilmu agama. Masjid Jami Lasem didirikan oleh Mbah Sambu dan Adipati Tejokusumoy pada tahun 1630 Masjid Jami Lasem didirikan di Tanah Perdikan yang merupakan hadiah dari Adipati Tejokusumo kepada Mbah Sambu karena telah berhasil meredam aksi perompak yang mengacaukan ketentraman di daerah Lasem. Setelah usai berziarah di makam Mbah Sambu, kita rombongan persiapan melanjutkan perjalanan ke Semarang bertujuan ke lokasi wisata religi berziarah ke makam Mbah Syoleh Darat.
Makam Kiai Haji Soleh Darat adalah salah satu destinasi wisata religi yang terkenal di kota Semarang. Makam ini tepatnya terletak di kawasan Desa Kedung Mundu, Kecamatan Tembalang. Daya tarik utama yang dimiliki situs wisata religi yang satu ini adalah makam dari Mbah Soleh Darat yang merupakan seorang ulama terkenal di Jawa Tengah. Selain itu, makam ini juga menawarkan suasana yang tenang dan damai saat Anda sedang berkunjung ke dalamnya. Fasilitas yang tersedia di makam ini juga cukup lengkap, seperti area parkir yang luas, toilet, dan juga warung makan. Ketika Anda sedang berkunjung ke makam Kah Soleh Darat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pengunjung harus menggunakan pakaian yang sopan dan tidak mengganggu suasana keagamaan yang berlaku. Kedua, pengunjung harus menghormati tradisi dan adat yang berlaku di makam ini seperti tidak merokok dan juga tidak membuang sampah secara sembarangan. Aksesibilitas menuju makam Kah Soleh Darat pun cukup mudah karena terletak di pinggir jalan raya dan dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi Anda ataupun kendaraan umum. Namun, pengunjung tetap harus memperhatikan jam buka dan tutup makam yang dibuka pada pagi hari serta ditutup pada sore hari, kecuali pada hari Ahad sampai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi cerita, bukan kisah biasa, dan insya Allah menginspirasi kita semua. Ini kisah tentang teladan Kiai Soleh Darat yang nama lengkapnya Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani. Sebutan Darat diambil dari nama kawasan beliau tinggal pada saat itu. Kawasan Darat, Semarang Utara. Kiai Soleh dilahirkan pada sekitar 1820-an. Ada dua pendapat terkait tempat lahir. Di Mayong atau di Bangsri. Keduanya ada di pesisir utara Pulau Jawa, Jepara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Ayahnya adalah Kiai Umar. Keluarga ini alim yang mencintai tanah air. Kiai Umar menurut riwayat adalah orang kepercayaan Pangeran Diponegoro yang kita tahu semuanya dengan gigih melawan penjajah Belanda pada saat itu. Dalam waktu singkat ini, saya ingin mengajak hadirin untuk melakukan refleksi atas keteladanan Kiai Soleh Darat yang insya Allah relevan untuk merayakan kegembiraan kita hari ini. Kiai Umar, ayah Kiai Soleh Darat, termasuk penggemar rihlah ilmiah, melakukan perjalanan dari satu guru ke guru lainnya. Kiai Soleh Darat selalu diajak. Karenanya berkenalan dengan para kiai penting pada saat itu yang merupakan kawan Kiai Umar, seperti Kiai Hasan Besari I, Kiai Darda, Kiai Murtada II, dan Kiai Jamasri. Kiai Soleh Darat juga kemudian berguru ke Kiai Am Syahid di Kajen. Kiai Syahid adalah cucu Kiai Mutamakin yang hidup semasa Pakubuwono II. Guru selanjutnya adalah Kiai Raden Haji Muhammad Salibin Nasnawi, Kudus, Kiai Isek Damaran Semarang, dan masih banyak guru yang lain. Kiai Soleh Darat juga berguru ke Mekah, ke beberapa syekh pada saat itu.
Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbalah dan Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Kiai Syoleh Darat mendalami beragam ilmu ketika belajar ke guru-guru yang berbeda tersebut, mulai dari tafsir Al-Quran, fikih, nahwu dan syaraf, falak, tasawuf, dan lain-lain. Dalam konteks kekinian, praktik ini bisa kita sebut sebagai pendekatan multidisiplin. Kedalaman dan keluasan pengalaman dan ilmu Kiai Syoleh Darat inilah yang mempengaruhi sikap dan apa yang dikerjakannya kemudian. Kiai Syoleh Darat akhirnya mengajar beberapa tahun di Mekah bersama kawan seperjuangnya, termasuk Syekh Ahmad Khatib, Kiai Mahfudz Termas, Kiai Nawawi Banten, Kiai Holil Bangkalan, dan lain-lain. Mereka ada para ulama kelas dunia. Meskipun nyaman mengajar di Makkah, Kiai Syoleh Darat memilih pulang ke Indonesia. Saat itu belum ada negara yang bernama Indonesia, bersama Kiai Ageng Girikusumo, pendiri pondok pesantren Kiai Ageng Girikusumo di Meranggen, Demak, dan Kiai Holil Bangkalan. Kiai Syoleh Darat kemudian mengajar di pesantren Salatiang, Purworejo, sebelum kemudian mendirikan pesantren di Darat, Semarang Utara. Kiai Syoleh Darat adalah penerjemah Al-Quran pertama ke dalam bahasa Jawa. Saat itu, untuk mengakses Al-Quran tak mudah jika tidak mengerti bahasa Arab tanpa guru di depannya. Penerjemahan ini, menurut riwayat, terkait dengan usul Raden Ajeng Kartini yang saat itu merasa kesulitan memahami Al-Quran, bahkan untuk surat Al-Fatihah sekalipun. Akhirnya Kiai Syoleh Darat menulis tafsir Faidlu Al-Rahman sampai juz ke-6, akhir surat An-Nisa. Tafsir inilah yang juga menjadi hadiahnya kepada Raden Ajeng Kartini dalam tasyakuran pernikahannya dengan R.M. Jayodiningrat, Bupati Rembang. Demikianlah kisah ringkas dari seorang maha guru para ulama besar Nusantara. Saya yakin banyak teladan yang bisa kita ambil. Silakan hadirin merefleksikannya masing-masing. Baik kita sebagai manusia, muslim, dosen, maupun juga profesor. Semua tak lepas dari kehilafan. Semoga kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Setelah berziarah di makam Mbah Kiai Syoleh Darat, kami rombongan beristirahat di Masjid Agung Semarang sambil menunggu datangnya syalat subuh.
أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Kanten anyar. Mana bukti? Setelah beristirahat dan sholat subuh, kami rombongan melanjutkan perjalanan tujuan wisata religi berziarah ke makam Syekh Hasan Dipuro dan Syekh Munadi Nyatnyono yang berlokasi Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang.
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Makomipun naminipun makom Syekh Hasan Munadi Syekh Hasan Dipuro Moga Dewa sampun dipun singgung kalian Kiai Birun wolo-wolo kuwato jenenge la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dari Mbak Birun mah nek cara kepiye maca la haula wala quwata ku kangelan lisane wolo-wolo kuwato kecake piye semelah niki nih boten beto salin niku nyewo sarong siji 2000 terus sampai duwe salin dhewe yo monggo nek ora duwe nyewo sing putih kok sabari sampai 200 baroko sing putih engko digawa mergo meluncur ning Mekah. Sendang Kalimah Thayyibah terletak di Desa Ngetnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Sendang ini menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin berwisata sekaligus berziarah. Sendang ini juga menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Kabupaten Semarang
khususnya Desa Nyatyono yang dilakukan oleh Waliullah Hasan Munadi dan putranya Waliullah Hasan Dipuro. Sendang ini mulai dikembangkan dari tahun 1986, dikembangkan bersamaan dengan renovasi masjid peninggalan Syekh Hasan Munadi. Airnya tidak pernah kering meskipun musim kemarau. Menariknya, konon air di sendang ini dipercaya memberikan karomah atau khasiat khusus, mulai dari kesehatan, rezeki, maupun ketenangan batin atau spiritual. Maka, setiap hari ada ratusan peziarah yang rela mandi atau sekedar berwudu untuk membersihkan diri mereka. Para peziarah juga bebas membawa pulang air tersebut menggunakan botol atau jerigen. Peziarah di sini diizinkan untuk mandi atau bahasanya sesuci. Biasanya mandi untuk taubat dan sebagainya. Air karomah ini dipercaya membawa kebaikan atau dapat mengabulkan hajat seseorang, bisa juga untuk pengobatan, tapi kembali lagi, semua karena Gusti Allah. Meski begitu, terdapat aturan bagi peziarah. Antara lain, wanita yang sedang datang bulan tidak diizinkan mandi di sendang, peziarah juga tidak diperbolehkan mandi dengan telanjang, dan diimbau tetap menjaga sikap dan aturan. Kalau di sini memang ada beberapa aturan, wanita sedang haid tidak boleh mandi, tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok, tidak boleh mandi telanjang. Walaupun syarat dengan nuansa Islami, Sendang Nyatnyono sebenarnya terbuka untuk umum, peziarah yang datang juga tidak dikenakan tarif masuk atau pengambilan air. Perawat Sendang Nyatnyono, Mbah Maji mengatakan ratusan hingga ribuan peziarah mendatangi tempat ini. Tak hanya warga sekitar, peziarah yang datang disebutnya berasal dari seluruh Indonesia. Bahkan luar negeri, setiap hari ratusan bahkan ribuan orang datang ke sini. Dari seluruh Indonesia, luar negeri juga ada dari Malaysia, Singapura sama Taiwan, ujar Mbah Maji di lokasi. Kabupaten Semarang menjadi satu di antara saksi jejak penyebaran Islam di Jawa Tengah. Syekh Hasan Munadi merupakan tokoh pendakwah yang konon hidup sezaman dengan Raden Fatah dan Sunan Kalijaga pada masa Kesultanan Demak Bintoro. Makam Syekh Hasan Munadi berada di Desa Nyatnyono dan hingga kini masih dirawat dengan baik oleh masyarakat setempat. Makam tersebut terletak di kawasan dataran tinggi, di dalam bangunan serta cungkup. Cungkup untuk makam tersebut diyakini merupakan bahan kayu jati asli sejak zaman dahulu. Makam anak Syekh Hasan Munadi, yaitu Kiai Hasan Dipuro, juga berada di dekatnya lantaran semasa hidupnya juga mensiarkan agama Islam. Pada momen-momen tertentu, misalnya malam Jumat atau selikuran pada 21 Ramadan, makam Syekh Hasan Munadi dan anaknya dipadati ribuan peziarah. Menurut penuturan Humas Pengurus Makam Waliullah Hasan Munadi, Syekh Hasan Munadi merupakan seorang pendakwah yang datang dari Kerajaan Mataram pada sekitar tahun 1400 Masehi. Jadi pada zaman dahulu masyarakat di sini tidak beragama, kemudian Hasan Munadi melakukan syiar hingga agama Islam tersebar. Selain melakukan syiar agama Islam di kawasan Ungaran dan sekitarnya tersebut, Syekh Hasan Munadi juga membangun masjid yang bernama Masjid Subulus Salam. Masjid tersebut mengalami beberapa kali pemugaran sejak 1985 hingga tampilannya kini nampak modern. Meskipun demikian, di dalam masjid tersebut masih terdapat bagian-bagian yang asli, misalnya 4 tiang saka cungkup serta mimbar berbahan kayu.
وعلى مقامك واقفين أوجعنا عندك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام الله الرحمن عليكم يا ولي الله عليناكم وسرناكم وقفنا يا ولي الله إلى الرحمن ما يرى نجينا يا ولي الله طلبنا وسع الرزق حلالا يا ولي الله وحج بيت في الحرام مرارا يا ولي الله وخسنا في إمامنا كراما يا ولي الله حسن الله بقرب يا ولي الله وصل وسلم على محمد يا ولي الله وحمدا للمهيمن شكرا يا ولي الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ومحيا كشمس من كشمس
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا المكان وإلى زمزم محمد عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك Naik telepon, kemudian ceritanya numpak pesawat menuju Jeddah Arab Saudi 10 jam satu mobil tersebut panjenengan mohon Quran kemudian kurang lebih tahun 20 menit 40 menit ini sandereng mendarat panjenengan jamaah haji berniat ihram dari mikot yang sudah ditentukan. Nah, ini ceritanya sampun Yujib sejajar kalian mikot makani Yalamlam. Ya, mikotnya wonten daerah panjenengan tante wonten motor mabur. Kantung ayam sama. Bandingkan ayam goreng. 10 ayam di kantung. Ada. Makan ayam di biasanya kita pesawat, kita motor apa, kita bis, kita sepeda motor, terus juga kalian juga. Nah, sampai dulu, kemudian siapkan perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Dari Jeddah. Baik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك tapi ini kita jogi pasang kami
يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلى على خير الأنام والآل Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam amin. Ya, kita pakai tuak keliling Ka'bah, baik itu, nah sampai kalau itu, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن عوننا للحج بالبيت الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك Patrian apa ini? Ya, pakai nama berbagai. والملك لا شريك لك يا ربي بالبيت العتيق سهل لنا حسن الطريق واجعل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر. Kemauan namun sampai itu. Melalui sambut, kemudian kita menuju makam Ibrahim. Maka sebelum menuju ke makam Ibrahim, kita harus bagaimana nanti menawi ajarin tata cara membuat kasih puja. Dari ben 10. Baik.
kemudian panjenengan ngendikan Bismillahi Allahu Akbar, dicium pakai bibir. Buatan tekan. Tak kuate, Pak. Ya pokoknya mantan mereka bibirnya langsung menyentuh Hajar Aswad ya. Ini kan nama praktek mawon. Terus yang kedua panjenengan dan ngebat terpaksanya langsung sa'i yang boten nopo-nopo karena hukumnya namung sholat sunnah. Tapi nak sepen nggih boten ampun ditinggal nggih tetap sholat sunnah nggih. Jenengan mau sholat pendeknya nopo monggo sak kersane jenengan mau sholat pendek nopo mawon, tapi nak sunnahe Kanjeng Nabi biasanya Kanjeng Nabi nak rakaat pertama mau surat Al-Kafirun. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك Nabi Ibrahim alaihi salam kagungan garwa Siti Hajar. Jadi ditinggal untuk Mekah, tapi putrane Nabi Ismail alaihi salam. Nah, ceritanya Mas Noah itu dikira-kira yang paling nanti Mustafa sampai paling ayat dan Allahumma inni as'aluka al-hidayah wal-'afafa wal-ghina. Amin. Nah, teman-teman, bulan lagi mau takbir 3 kali. La ilaha illallah. Dengan mata hafal atau sudah Allahumma innaka anta al-azizul asram rabbil fir warham innaka anta al-azizul asram. Menawi sampun lewat masjid Tinggal enak. 100.000 kali lipat wonten Masjidil Haram. Jadi nek jenengan saged tidak mriku manfaatke nggih, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Menawi panjenengan sudah tadi berbanyak, tibalah saat kita untuk berhaji. Panjenengan sama pergi Mekah, ke Mekah Mina, Tarwiyah, saking Ba'da Zuhur sampai sholat Jumat hingga tanggal 9 Zulhijjah. واجعله عمره مقبولا لبيك الله
Malah mulai tanggal Indonesia Sing gede lho. Ya kuwi. Wes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo setane lewat. Nah, ini contohnya gitu. Sementara jadi dibaleni, ya, tergantung mendale bintang, ya. Nah, menawi sampun, ya. Ingkang ibu-ibu, ya, namung, ya, satu ruas jari. Nah, menawi sampun, ya, jemaah haji segera menuju ke Mekah melih, ke napa Masjidil Haram. Kangge menunaikan tawaf ifadah atau tawaf haji. Ya. Menawi sampun terus sa'i haji. Nah, sadèrèngé maghrib jenengan ya menginap di tenda. Ya, tanggal 11 ya, kembali tasrik. Mugi-mugi nggih mangke tahun-tahun ngajeng panjenengan saged haji tenanan. Amin ya rabbal alamin. Monggo saniki numpak bis, kita bis menuju ke Madinah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن عوننا للحج بالبيت. Setelah yang kita kunjungi wisata religi Fatimah Zahra Firdaus adalah tempat manasik haji dan umroh, kami beserta rombongan selanjutnya menuju ziarah ke makam Sunan Kudus yang berada di kota Kudus. Masjid Menara Kudus yang dibangun dari bata merah dan berhias mangkok atau piring keramik kuno dari dinasti Tiongkok itu selalu menjadi magnet masyarakat, terutama umat Islam. Tempat ibadah ini menempati area sekitar 5.000 meter persegi di Desa Kauman, Kecamatan dan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Keindahannya terpatri, seolah menjadi kaligrafi dalam hati semua orang yang pernah singgah, datang, syalat, zikir, meditasi, doa, lalu pergi dengan hidup yang tercerahkan.
Sunan Kudus nama lahirnya adalah Ja'far Es-Syedik, merupakan ulama sekaligus panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Berdasarkan Serat Panengen diketahui bahwa Sunan Kudus adalah putra dari Nyai Geng Manyuran yang menikah dengan Sunan Ngudung bin Khalifah Husain.